Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marwa Safra Ayu dari Program Studi Budidaya Perairan Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara budidaya ikan kerapu. Ikan kerapu merupakan salah satu komoditas ekspor yang memiliki harga jual tinggi, terutama di pasar Asia. Sebelum melakukan kegiatan budidaya, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu bagaimana sih tipe perairan untuk budidaya ikan kerapu di keramba jaring apung. Perairan yang baik yakni perairan yang terlindung dari ombak besar dan angin kencang sepanjang tahun. Lokasi mempunyai topografi yang landai dengan dasar berpasir. Lokasi dengan dasar perairan berupa tutupan karang hidup yang masih baik atau padang lamun sebaiknya dihindari untuk kegiatan budidaya. Adapun tahapan dari budidaya ikan kerapu meliputi pemijahan, pemeliharaan larva, pendederan, dan pembesaran. Sebelum dilakukan proses pemijahan, sebaiknya terlebih dahulu dilakukan seleksi induk. Karena hasil dari benih yang dihasilkan tergantung dari kualitas induk. Induk kerapu yang matang kelamin dipindahkan pada bak pemijahan yang sebelumnya telah diisi air laut bersih dengan ketinggian 1,5 meter dengan salinitas 32 ppt. Manipulasi lingkungan dilakukan menjelang bulan gelap, yaitu dengan cara menaik dan menurunkan permukaan tinggi air setiap hari. Perlakuan ini dilakukan terus-menerus sampai induk memijah secara alami. Rangsangan hormon indukan kerapu matang kelamin disuntik dengan hormon HCG dan puberogen. Penyuntikan hormon biasanya dilakukan secara intramuskular dengan dosis hormon 250 EU HCG per kilogram dan 50 RU puberogen per kilogram. Kemudian, pengamatan ikan dilakukan setiap hari, setiap senja sampai malam hari. Pemijahan umumnya terjadi pada malam hari antara jam 10 sampai 12 malam. Bila diketahui telah terjadi pemijahan, telur segera dipanen pada bak penetasan. Pemeliharaan larva. Pada kegiatan pemeliharaan larva, disiapkan wadah pemeliharaannya terlebih dahulu, yaitu berupa bak filter atau bak beton dengan seperangkat aerasi untuk kebutuhan suplaian oksigen. Dan yang paling penting yaitu kecukupan pakan alami untuk larva berupa artemia dan rotifer. Larva ikan kerapu yang baru menetas mempunyai cadangan makanan berupa kuning telur. Kuning telur akan dimanfaatkan sampai hari kedua atau D2 setelah menetas. Dan selama kurun waktu tersebut, larva tidak memerlukan makanan dari luar. Pada umur 3 hari atau D3, kuning telur mulai terserap habis dan perlu segera diberi pakan dari luar berupa rotifer dan chlorella sp. Pemberian pakan ini sampai larva berumur 16 atau D16. Pada hari ke-9 atau D9 mulai diberikan pakan Naupil artemia yang baru menetas. Pemberian pakan Naupil artemia ini dilakukan sampai larva berumur 25 hari atau D25. Pakan ikan kerapu berupa cincangan ikan rujar diberikan pada saat metamorfase larva sempurna menjadi benih ikan kerapu. Larva berubah bentuk menjadi ikan kerapu dewasa setelah berumur 21 sampai 27 hari. Pendederan. Pendederan merupakan suatu kegiatan pembesaran yang dilakukan setelah pembenihan untuk dibesarkan lebih lanjut, yang kemudian akan ditebar pada tempat pembesaran. Setelah masa pemeliharaan larva, barulah dilakukan pendederan pada bak pendederan. Saat penebaran benih pada bak pendederan, bibit ikan haruslah diperiksa untuk memastikan bahwa ikan sehat dan bebas dari parasit sebelum ditebar di tempat pendederan. Umumnya, ukuran benih yang digunakan berukuran 2-3 cm.
Ikan yang digunakan harus berukuran seragam dan tidak cacat. Jangka waktu penebaran benih kerapu dari masa pendederan sampai pembesaran yaitu 2-4 bulan bisa dilakukan penebaran di keramba jaring apung. Ukuran benih yang siap tebar pada wadah pembesaran yaitu keramba jaring apung sekitar 10-12 cm. Pemberian pakan dapat diberikan berupa pakan buatan, yakni pelet, yang ukurannya lebih kecil atau sesuai dengan bukaan mulut ikan. Pembesaran ikan kerapu dilakukan pada keramba jaring apung, di mana keramba jaring apung ini merupakan salah satu wadah atau tempat pemeliharaan yang ideal bagi pembesaran ikan kerapu. Hal ini dikarenakan proses budidaya yang dilakukan langsung di laut. Penebaran awal benih ikan kerapu sebanyak 300-350 ekor berukuran 10-12 cm dengan luas keramba per petak untuk pemeliharaan ikan kerapu yaitu 3x3 meter dengan kedalaman 3 meter. Selama pemeliharaan, dilakukan pergantian jaring 1 kali dalam 2 minggu untuk membersihkan hama yang menempel pada jaring, seperti jenis kerang-kerangan dan lumut. Hama-hama tersebut jika dibiarkan bisa membuat nafsu makan ikan berkurang karena sedikit pasokan arus yang melewati jaring akibat tertutup oleh kerang-kerangan dan lumut. Pemberian pakan dilakukan 2 kali sehari dengan jenis pakan berupa pelet dan ikan runcing. Pada saat pemberian kedua pakan tersebut, terlebih dahulu diberikan pakan pelet karena jika terlebih dahulu diberikan ikan runcing, maka nafsu ikan kerapu untuk makan pelet itu sudah menghilang. Kegiatan budidaya ikan kerapu tidak lepas dari masalah hama dan penyakit. Salah satu masalah yang dihadapi dalam pembesaran ikan kerapu adalah serangan penyakit. Penyakit yang menyerang ikan kerapu dalam KJA adalah VNN atau Viral Nerveus Nigrus. Penanganan penyakit ini dapat dilakukan dengan melakukan drifting atau perendaman dengan menggunakan air tawar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.